Ya Rabb, kata-kata Rasulullah SAW, Allah tuh nyiptain sekelompok orang yang Allah kasih nikmat buat mereka. Nah nikmat ini nih yang Allah kasih ke sekelompok orang akan tetap pada orang tersebut. Nikmat nih Allah kasih ke sekelompok orang akan tetap nikmat itu pada sekelompok orang tersebut selama mereka belum bosan bantuin orang. Jadi ada sekelompok orang yang Allah kasih rezeki lebih. Nah banyak bantu orang dia. Nah kata-kata Nabi, itu rezeki lebih Allah akan tetap pertahanin di orang itu selama dia nggak bosan nolong orang. Selama dia nggak bosan nolong orang, Allah yang bakal jaga tuh hartanya. Allah yang bakal jaga rezeki lebihnya. Allah yang bakal jaga kenikmatan hidupnya, kata Nabi SAW. Tapi faida maluhum, kalau udah mulai bosan nolong orang, udah mulai sombong, udah mulai tengil, udah mulai berasa dirinya hebat, ngeremehin orang-orang miskin, berasa dirinya paling berjasa, udah bosan nggak mau nolongin orang lagi, nakalaha ila ghairihim, Allah bakal pindahin untuk orang lain kelebihan kenikmatan, saudara. Jadi orang-orang yang suka bantuin orang lain tuh jangan ngerasa dirinya paling hebat. Siapapun dia, ente ngebantuin orang lain tuh hakikatnya ente lagi ngebantu diri ente sendiri supaya ente dijaga oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau kita punya perasaan begitu, orang-orang kaya jadi aulia, jadi solehin, saudara. Dan orang yang suka ngebantu siapapun, gak harus orang kaya, ngebantu bisa pakai tenaga, bisa pakai waktu, bisa pakai pikiran. Itu semuanya jadi orang-orang luar biasa. Kalau di hatinya ada perasaan, jangan pernah merasa lebih. Saya ingat ada beberapa guru saya punya donatur. Jadi bangun pesantren ada beberapa donatur. Donaturnya ini ada di pesantrennya ada beberapa gedung, ada gedung A, gedung B, gedung C, gedung D. Donaturnya cuma beberapa orang doang, satu gedung satu orang. Mau nikmat banget tuh begitu tuh. Satu gedung satu orang, satu gedung satu orang, satu gedung satu orang. Itu donatur yang bangun gedung dikumpulin sama dia. Ini ulamanya ini, kiainya ini yang dibantu justru. Tapi sama kiainya dikumpulin donatur semuanya diginin. Ente orang jangan pada belagu mentang-mentang bantuin aneh bangun pondok. Jangan pada belagu ente orang. Nanti di akhirat ente bakal ngejar-ngejar aneh terima kasih. Karena kenapa? Karena harta ente udah disalurin ke jalan yang benar. Jadi ente jangan merasa udah ngebantu terus berjasa, merasa hebat. Enggak, ente lagi bantu diri ente sendiri. Sekarang ente ngeluarin, nanti di akhirat ente yang bakal ngejar-ngejar aneh terima kasih. Karena harta ente udah disalurin ke jalur yang benar. Shallallahu ala Nabi Muhammad. Islamic Brotherhood Television. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Allahumma fasalli wa sallim wa barik wa karrim wa majjid wa azzim ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa nuri qulubina Muhammad الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى الصراط المستقيم وعلى آله وصحبه حق قدره ومقداره العظيم يا فتاح يا عليم أما بعد. Sama-sama kita hormat dan kita muliakan guru kita, imam besar kita Sayyidil Walid Imam Besar Al-Habib Muhammad Rizik bin Hussein bin Syihab beserta segenap keluarga besarnya. Hadir juga di sini kakak beliau Sayyidil Am Al-Habib Tahir bin Hamid Al-Hamid. Ada orang tua kita Al-Habib Hussein Al-Attas, Al-Habib Taufik Al-Idrus, dan juga orang-orang tua kita yang lain yang hadir di tempat ini. Tidak lupa terkhusus teristimewa untuk guru-guru kita yang menyampaikan ilmunya pada pagi hari ini, Al-Habib Muhammad Alawi bin Hasan bin Sumaid, Al-Habib Muhammad bin Hussein Al-Attas, Al-Habib Muhammad bin Hadi Al-Habshi. Begitu juga Muqaddimul Barnamij Al-Habib Muhammad Irfan bin Taufik Al-Idrus. Dan semua tidak saya sebutkan satu persatu. Juga tokoh kita yang hadir di sini adalah Habib Ahmad Aidid, Habib metal. Masya Allah, tabarakallah. Dari muda sampai sekarang tetap metal beliau. Allahumma shalli ala Muhammad. Metal di dalam kebaikan. Amin. Begitu pula ada Tubagus Sidik, ada Kiai Haji
Ja'far Siddiq, Habib Hamid bin Tahir Al-Hamid, semuanya. Tidak saya sebutkan satu persatu. Kalau saya sebutkan satu persatu namanya itu absen di kelas saudara. Tanpa mengurangi rasa hormat saya kepada beliau semua. Juga Ustadz Adi Alwi. Kita doakan mudah-mudahan guru-guru kita, para ulama kita, Allah panjangkan umurnya, Allah sehatkan badannya, Allah jaga zahir batinnya, Allah menangkan perjuangannya. Amin ya Rabbal. Dan salam penghormatan yang paling istimewa saya hadiahkan kepada hadirin muslimin, mukminin, jamaah pengajian bulanan Majelis Markas Syariah. Semua angkat tangannya, kita minta sama Allah. Mudah-mudahan tidaklah kita keluar dari tempat ini kecuali semua dosa kita diampuni oleh Allah. Yang sakit Allah angkat penyakitnya, Allah sehatkan badannya. Semua yang hadir dilapangkan rezekinya, diberkahi kehidupannya. Amin ya Rabbal Alamin. Kita melanjutkan kajian kitab Mafahim Yajib an Tushahhah karya Abuya Sayyid Muhammad bin Ali bin Abbas Al-Maliki. InsyaAllah hari ini pembahasan terakhir yang berkaitan dengan tawassul kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini kitab bahas tentang tawassul aja lebih dari 100 halaman. Makanya kalau yang diajak ngomong nggak ngerti juga udah dah sabudu taing, memang rezekinya dia belum ngerti saudara. Lebih dari 100 halaman bahas tawassul. قال أبويا سيد محمد بن علي بن عباس المالكي فخر الحجاز محدث الحرمين إمام أهل السنة والجماعة في عصره شيخ مشايخنا قال إذا سألت فاسأل الله وإذا استعنت فاستعن بالله. وهذا الحديث يخطئ كثير من الناس في فهمه إذ يستدل به على أنه لا سؤال ولا استعانة مطلقا من كل وجه وبأي طريق إلا بالله، ويجعل السؤال والاستعانة بغير الله من الشرك المخرج عن الملة، وهو بهذا ينفي الأخذ بالأسباب والاستعانة بها ويهدم كثيرا من النصوص الواردة في هذا الباب. والحق أن هذا الحديث الشريف ليس المقصود به النهي عن السؤال والاستعانة بما سوى الله كما يفيد ظاهر لفظه، وإنما المقصود به النهي عن الغفلة عن أن ما كان من الخير على يد الأسباب فهو من الله، والأمر بالانتباه إلى أن ما كان من نعمة على يد المخلوقات فهو من الله وبالله. والمعنى وإذا أردت الاستعانة بأحد من المخلوقين ولا بد لك منها فاجعل كل اعتمادك على الله وحده، ولا تحجبنك الأسباب عن رؤية المسبب جل جلاله، ولا تكن ممن يعلمون ظاهرا من هذه الارتباطات والعلاقات بين الأشياء المترتب بعضها على بعض وهم عن الذي ربط بينها غافلون. وقد أومأ هذا الحديث نفسه إلى هذا المعنى، وذلك في قوله عليه الصلاة والسلام عقب هذه الجملة الشريفة: واعلم أن الأمة لو اجتمعت على أن ينفعوك بشيء لم ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك، ولو اجتمعوا على أن يضرك بشيء لم يضرك إلا بشيء قد كتبه الله عليك، فأثبت لهم كما نرى نفعا وضرا بما كتبه الله تعالى للعبد أو عليه. صلوا على نبي محمد، صلوا على رسول الله، Allahumma salli wa sallim barik alaihi. Saudara, melanjutkan kajian kitab Mafahim Yajib an Tushahhah. Setelah Abuya panjang lebar, Abuya Sayyid Muhammad bin Ali Al-Maliki di pertemuan-pertemuan sebelumnya kita udah bahas dalil-dalil disyariatkannya tawassul kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan itu terjadi dari mulai Nabi dilahirkan sampai di masa hidup Nabi, sampai setelah Nabi wafat, kemudian lanjut dengan tawassul kepada orang-orang saleh. Alhamdulillah. Sekarang Abuya Sayyid Muhammad bin Ali Al-Maliki pengen ngejelasin dalil yang sering diplesetin sama mereka yang kagak doyan tawassul. Sebenarnya kalau nggak doyan tawassul doang sih nggak masalah, tawassul kagak wajib. Wajib nggak tawassul? Mau tawassul mau nggak tawassul boleh. Cuman masalahnya kan yang ngebita-bitain ini yang jadi masalah nih, yang nggak kafir-kafirin. Nah, Abuya setelah bahas panjang lebar hujjatuna, dalil kita, sekarang Abuya bahas dalil yang sering mereka pelintir, yang sering disalahpahamin. Apa dalilnya? Ayatnya, hadisnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pakai hadis. Apa hadisnya?
Hadis Sayyidina Abdullah bin Abbas, riwayat Sayyidina Abdullah bin Abbas radhiyallahu taala anhu arda. Sayyidina Abdullah bin Abbas, Abdullah bin Mas'ud. Sebentar, salah nyebut bahaya zaman sekarang nih. Live soalnya. Hadis Sayyidina Abdullah bin Abbas, betul. Hadis Sayyidina Abdullah bin Abbas. Jadi termasuk wasiatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kepada Sayyidina Abdullah bin Abbas ketika Sayyidina Abdullah bin Abbas menemani beliau, "Idza sa'alta fas'alillah wa idza ista'anta fasta'in billah." Kata Rasulullah kepada Sayyidina Abdullah bin Abbas, "Wahai Abdullah bin Abbas, idza sa'alta, kalau kamu meminta, fas'alillah, minta kepada Allah. Wa idza ista'anta fasta'in billah, kalau mau minta tolong, maka minta tolonglah kepada Allah Subhanahu wa taala." Itu hadisnya tuh. Nah, ini hadis nih sering dipelintir nih, disalahpahamin. Begitu kita tawasul, ya Imam ar-rusli ya sanadi anta babullahi wa bidunyaya wa akhirati ya Rasul. Begitu dibahas begitu, kebakaran jenggotnya saudara. Itu kan artinya apa tuh? Wa bidunyaya wa akhirati ya Rasulullah. Di dunia dan akhiratku ya Rasulullah. Khud biyadi, genggamlah tanganku ya Rasulullah. Tarik aku, baik di dunia di akhirat, tarik aku ya Rasulullah. Kebakaran jenggot. Ini ngelanggar hadis Nabi. Wa idza sta'anta fasta'in billah. Kalau minta tolong langsung sama Allah. Wa idza sa'alta fas'alillah. Kalau minta langsung sama Allah Subhanahu wa taala. Ini ngelanggar hadis Nabi, saudara. Wah. Ini udah siang nih. Lanjut apa jangan? Udah pada ngantuk. Saya sendiri dari semalam belum tidur, malam belum tidur, pagi-pagi subuh pakai ada undangan maulid lagi. Lanjut langsung sekarang, Masya Allah tabarakallah. Lanjut apa jangan? Lanjut apa jangan? Coba pengen dengar dulu semangatnya, semua angkat tangannya. Takbir. Nah kata Abu Ya Sayyid Muhammad bin Abdul Maliki, hadal hadis yukhti'u katsirun minan nasi fahmi. Ini hadis banyak disalahpahami oleh orang. Seolah-olah hadis ini menunjukkan apa? Yustadallu bihi, dijadikan dalil, la su'al wala isti'anah mutlaqan min kulli wajhin wa bi ayyi tariqin illa billah. Sama sekali enggak boleh minta kecuali sama Allah. Dengan cara apapun, enggak boleh minta kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Dan seolah-olah wa yaj'al su'al bi ghairillah minasyirkil mukhrij 'anillah. Seolah-olah kalau minta kepada selain Allah, syirik yang mengeluarkan dari agama. Na'udzubillah min. Ini hadis kata Abu Yazid Muhammad bin Al-Maliki, kalau dipahami seperti itu, ini hadis akan satu, menafikan segala macam bentuk sabab musabab. Allah memang musabbibul asbab, Allah yang menjadikan segala sesuatu, tapi Allah menjadikan di dunia sabab. Allah jadikan di dunia sabab. Sabab itu menjadi perantara kita mendapatkan sesuatu. Nah, kalau mau dipahami begitu tuh, itu hadis menafikan konsep sabab musabab. Dan yang kedua kata Abu Ya, nanti akan kita bahas satu persatu. Ini hadis kalau dipahami seperti itu, yahdimu katsiran minan nusus al-waridah fi hadzal bab. Ini pemahamannya menabrak banyak nas-nas yang berkaitan dengan masalah dalam bab ini, saudara. Nanti akan kita bahas satu-satu. Maka Abu Ya di sini menjelaskan, maka dalam hal ini yang benar cara memahami hadis seperti apa? Maksudnya di sini kata Abu Yazid Muhammad bin Abdul Maliki, maka hadis ini maksudnya an-nahyu 'anil ghaflah an anna ma kana minal khair 'ala yadil asbab fa huwa min Allah. Wal amru bil intiba ila anna ma kana min ni'matin 'ala yadil makhluqat fa huwa minallahi wa billah. Ya. Ini hadis jangan diartiin mentah-mentah, sama sekali enggak boleh minta kepada selain Allah. Kalau diartiin enggak boleh minta kepada selain Allah, kita minta ke manusia yang masih hidup pun enggak boleh, karena yang manusia yang hidup itu adalah selain Allah Subhanahu wa taala. Besok-besok tuh kalau memahami hadisnya begitu caranya, ente punya anak, pagi-pagi tuh anak mau sekolah, minta duit dong mau sekolah, lu minta sama Allah. Kalau minta, mintalah sama Allah, jangan minta sama baba lo. Syirik minta sama baba. Kira-kira yang begini stres apa kagak nih? Itu kalau dipahaminnya begitu tuh gitu jadinya tuh. Itu hadis kalau dipahamin mutlak jadinya begitu.
Bini minta duit sama lakinya. Mas minta duit dong, belum dinafkain nih. Ini laki kebetulan emang pelit lagi saudara. Pelit nih bobo hadis. Idza sa'alta fas'alillah, istriku kalau mintalah sama Allah Ta'ala. Sebulan, 2 bulan, 3 bulan minta cerai tuh bini. Emang kalau minta sama Allah, cuman Allah jadikan sebab musabab Allah jadiin rezeki. Ada yang lewat kebun, ada yang lewat laut, ada yang lewat dagang. Alhamdulillah Allah jadikan rezekinya istri lewat suami, rezekinya anak lewat orang tuh. Alhamdulillah. Apakah kalau begitu berarti kalau anak minta sama orang tua berarti menyekutukan Allah? Enggak. Apakah berarti kalau istri minta sama suami berarti suami minta sama istri berarti menyekutukan? Suami minta sama istri itu. Suami solehah dong saudara. Istri minta sama suami berarti menyekutukan Allah? Enggak. Kata Abuya jangan dipahamin begitu tuh, kaku tuh pemahaman tuh, nggak bener tuh, nabrak itu pemahaman. Itu maksudnya hadis, maksudnya kita disuruh ingat, meskipun Allah jadikan di dunia ini orang-orang sebagai sebab-sebab datangnya kebaikan kepada kita, tetap yang menciptakan itu semua adalah Allah Subhanahu. Maksudnya begitu, jelas. Dan kebaikan apapun yang sampai kepada kita tetap dengan izin Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu yang pertama. Jelas? Faham? Itu maksudnya, bukan berarti menafikan sebab secara keseluruhan. Kita disuruh ingat semuanya dari Allah walaupun perantaranya lewat manusia. Makanya nggak masalah kita minta tetap ke manusia, tapi tetap kita yakin yang ngasih rezeki siapa? Allah. Makanya di sini kata Abuya, hadis ini tujuannya seperti itu. Jangan sampai kita betul-betul fokus kepada asbab tapi lupa kepada musabbibul asbab. Kita fokus kepada perantara tapi lupa kepada pemberi rezeki sesungguhnya, yaitu Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan ini sebetulnya pemahaman ini di lanjutan hadisnya tuh ada. Cuman emang waktu ngaji abis gaduin micin jadi kagak ngah saudara. Kata Abuya di pemahaman ini nih di lanjutan hadisnya ada. Apa kata Abuya? Wa'lam annal ummata law ijtama'at ala an yanfa'uka bi syai'in lam yanfa'uka illa bi syai'in qad katabahu Allahu lak. Walau ijtama'u ala an yadurruka bi syai'in lam yadurruka bi syai'in illa qad katabahu Allahu alaik. Kata Abuya Said Muhammad bin Alal Maliki, ya kalau diperhatiin tuh lanjutan hadisnya, perhatiin ya. Kata-kata Nabi lanjutan tadi itu, kalau mintalah kepada Allah. Kalau minta tolong kepada Allah. Lanjutan hadisnya apa? Kata Nabi, wa'lam, ketahuilah. Nabi ini yang ngomong, annal ummata, kalau umat nih semuanya ijtama'at, berkumpul, ala an yanfa'uka bi syai'in, untuk memberikanmu manfaat sesuatu, lam yanfa'uka bi syai'in, mereka tidak akan memberikanmu manfaat sesuatu illa, kecuali dengan sesuatu yang udah ditentukan oleh Allah Ta'ala. Dan sebaliknya kata Allah Ta'ala, kata Nabi Muhammad, kalau walau ijtama'u, kalau umat semuanya berkumpul untuk memberikan bahaya kepadamu, mereka tidak memberikan bahaya kepadamu kecuali yang sudah ditentukan oleh Allah Subhanahu. Perhatiin ya di hadis ini, kata Nabi, mereka tidak memberikan manfaat kecuali sesuatu yang sudah ditentuin Allah. Berarti Nabi ngakuin gak manusia memberikan manfaat? Ngakuin. Cuman manfaat yang diberikan manusia itu atas izin Allah. Nabi nggak nafikan, Nabi isbat. Makanya di situ lam istisna mufarraq, lam yanfa'uka illa bi syai'in, tidak memberikan kecuali ini. Berarti kecualinya itu ada apa enggak? Ada. Manusia itu bisa memberikan manfaat, tapi semuanya dengan izin Allah Subhanahu wa ta'ala. Kira-kira jelas apa kagak? Makanya ya Allah, ulama aulia dulu sibuk ngislamin orang, ente malah sibuk ngeluarin orang dari Islam. Sibuk ngislamin orang, jangan sibuk ngeluarin orang dari Islam. La ilaha illallah. Kemudian kata Abu Yazid Muhammad, bagaimana kita mau ngingkarin, mau mahamin hadis ini, jangan minta kecuali sama Allah. Jangan minta tolong kecuali sama Allah. Gak boleh minta tolong sama Allah Subhanahu wa ta'ala. Makhluk sama sekali gak boleh. Loh, bagaimana mungkin ente memahami hadis itu seperti itu? Padahal di Al-Quran, di Sunnah ada banyak perintah Allah untuk saling tolong-menolong, saling bantu-membantu. Kalau ente mahamin hadisnya, ayatnya kayak tadi tuh,
Itu semua ayat, semua hadis ente tabrak tuh urusan itu. Semuanya ente tabrak. Jangan main-main ente mahamin seperti itu. Berapa banyak ayat Allah Ta'ala, Nabi SAW nyuruh kita saling tolong, saling bantu sesama manusia. Terus kalau memang nggak boleh minta tolong kecuali kepada Allah Ta'ala, sama manusia nggak boleh minta tolong, kenapa Allah nyuruh? Kenapa Nabi nyuruh? Di antaranya contohnya, wasta'inu bisabri wassalah. Minta tolonglah, wasta'inu, minta tolonglah bisabri dengan kesabaran, wassalat, dan dengan sholat. Loh kenapa nggak minta tolong sama Allah aja? Kalau Allah nyuruhnya minta tolong dengan kesabaran dan sholat. Di ayat lain, wa'iddu lahum mastata'tum min quwwah. Ketika bicara tentang peperangan, persiapkan kekuatan kalian. Kita disuruh menyiapkan kekuatan material, senjatanya siapin, tanknya siapin. Kalau zaman dulu kuda-kudanya siapin, disuruh nyiapin. Oh, kok bersandar kepada senjata? Bersandar kepada kekuatan material? Emangnya nggak bersandar sama Allah Ta'ala? Kalau minta kekuatan, jangan minta ke senjata dong, minta sama Allah Ta'ala. Kacau apa nggak pemahaman kalau seperti itu? Kacau. Jadi jangan sembarangan mahamin hadis. Lagi contohnya ketika sholatul khauf. Sholatul khauf. Ketika kita sholatul khauf, sholat dalam keadaan perang. Itu disuruh saling tolong satu sama lain. Nanti gerakannya dibedain waktunya, kalau satu yang saf depan lagi sujud, saf belakangnya nggak sujud. Disuruh ngeliatin takutnya musuh datang dari depan. Dalam keadaan sholat tuh masih seperti itu. Artinya suruh saling tolong menolong satu sama lain. Kalau ente mahamin nggak boleh tolong menolong kecuali minta sama Allah Ta'ala, ini bagaimana dalam sholatul khauf? Diajarin dalam Al-Quran. Diajarin oleh Nabi SAW. La ilaha illallah. Kemudian juga, apalagi hadis-hadis yang berkaitan dengan nolongin orang, seabrek-abrek. Kalau nggak salah Abu Yazid Muhammad bin Abdul Maliki punya kitab judul Kashful Ghummah. Kashful Ghummah, pokoknya Fistina'il Ma'ruf, ana lupa judulnya. Intinya Kashful Ghummah apa gitu. Fistina'il Ma'ruf, apa di akhirnya. Itu satu kitab Abu Yazid Muhammad bin Abdul Maliki, ngumpulin hadis-hadis yang isinya keutamaan saling tolong menolong di tengah umat Islam. Keutamaan bantu orang susah, keutamaan meringankan beban orang-orang yang sedang kesulitan. Alhamdulillah. Di antaranya apa? Man kana fi hajati akhi, kana Allah fi hajatih. Nih ente kalau mau dapat pertolongan dari Allah, saya mau tanya, kita butuh nggak pertolongan dari Allah? Butuh nggak pertolongan dari Allah? Dalam urusan rezeki butuh nggak pertolongan dari Allah? Dalam urusan kesehatan butuh nggak pertolongan dari Allah? Dalam urusan ibadah butuh nggak pertolongan dari Allah? Dalam segala sesuatu butuh nggak pertolongan dari Allah? Nabi kasih tips nih, kalau mau dapat pertolongan Allah gampang caranya. Oh kalau Allah udah tolong kita selesai saudara, selesai, segala-galanya beres. Bagaimana cara dapat pertolongan Allah? Kata Nabi, man kana fi hajati akhi, siapa yang nolong hajat saudaranya, kana Allah fi hajati, Allah yang akan tunaikan hajatnya saudara. Makanya kalau punya hajat, ya kalau punya hajat, mau ditunaikan hajat kita, tunaikan hajat orang lain. Anda ingat dulu Syekhuna wa Abuya Habib Hasan bin Ahmad Baharun. Itu Habib Hasan bin Ahmad Baharun zaman dulu dahulu masih susah, santrinya masih belum banyak. Beliau ini kalau besok ada kebutuhan sekian puluh juta misalkan buat bangunan, duit yang ada berapa nih di laci? 1 juta. Kalau kita kan duit 1 juta butuh 20 juta, kurangnya berapa? 19. Kalau pakai otak kita nih, otak materialisme, kira-kira yang 1 juta kita keluarin, kita kasih ke orang, apa yang 1 juta kita simpan terus cari 19? Simpan, cari 19, itu otak kita tuh. Kalau otaknya wali beda. Sama beliau nih ada duit berapa nih? Itu duitnya malam-malam orang gak ada yang tahu. Supirnya dipanggil. Ini ketahuannya setelah beliau meninggal. Ketahuannya pas sudah meninggal, supirnya tangan kanannya cerita. Jadi malam-malam tuh ketika orang gak ada yang tahu, orang lagi pada tidur supirnya dipanggil, ini ada duit dari laci yang ada segini diambil, ini duit ente bagi, ente datang ke alun-alun, tukang-tukang becak yang tidur-tidur di pinggir alun-alun, ente bagi-bagiin ke tukang-tukang becak tuh. Habisin tuh duit. Ini kalau otak-otak kita kagak masuk nih. Butuh 20 juta, ada 1 juta, bukannya 1 jutanya disimpan, 1 jutanya malah dikeluarin. Dihabisin sekalian. Supaya apa nih? Man kana fi hajati akhi kana Allah fi hajati. Siapa yang nolong saudaranya, Allah bakal tolong dia. Kemampuan kita buat nolong terbatas apa kagak? Terbatas. Tapi kemampuan Allah terbatas apa kagak?
Enggak, dia tahu kemampuan saya terbatas, saya butuh pertolongan Allah. Maka bagaimana caranya? Cari pertolongan Allah. Tolongin saudara, dikeluarin. Bener, besok dia datang 20 juta dari jalur yang kagak diduga-duga. Alhamdulillah. Ini hadisnya, man kana fi hajati akhi kana Allah fi hajati. Itu apa namanya, tips-tipsnya aulia salihin yang udah keyakinannya tebel. Hakul yakin, ilmul yakin, ainul yakin. Bukan hakul yakin versi penyanyi dangdut ya. Ini hakul yakin beneran yang begini nih, hakul yakin sawaan ini. Wallahu fi aunil abdi maka al abdu fi auni akhi, sama. Nah ini lagi nih, ini kabar gembira nih buat orang-orang yang suka nolong orang lain. Inna lillahi azza wa jal khalqan khalaqahumullah li hawaijin nas yafza'un nas ilaihim fi hawaijihim ulaikal aminuna min adzabillah. Ya Allah. Allah sallu ala Rasulillah. Kadang-kadang kita kalau ada orang minta tolong terus-terusan sama kita, pegel apa kagak? Pegel, kesel. Sekali masih senyum girang, 2 kali masih senyum, 3 kali senyumnya udah mulai sepet saudara, 4 kali udah mulai tebeat, 5 kali udah kunci pintu, 6 kali ngegertak udah. Tuh kita tuh. Padahal ini butuh mujahadah ngamalin ini. Dalam hadis Rasulullah mengatakan kabar gembira buat yang suka nolong orang dan yang suka didatangin orang untuk dimintain tolong. Apa kata Nabi SAW? Inna lillahi azza wa jal khalqan khalaqahumullah li hawaijin nas. Allah Ta'ala punya makhluk-makhluk di atas muka bumi yang memang Allah ciptakan buat nunaikan hajat orang. Orang-orang ini nih yang Allah ciptakan memang buat nunaikan hajat orang. Yafza'un nas ilaihim fi hawaijihim. Orang-orang kalau punya hajat pada datang ke mereka tuh. Orang-orang yang mau Allah ciptain buat nunaikan hajat orang. Bagaimana nasib orang-orang ini nih yang kerjaannya nunaikan hajat orang? Ulaikal aminuna min adzabillah. Nanti di akhirat mereka orang-orang yang aman dari adabnya Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan Allah berikan kita mampu seperti itu insyaallah. Amin ya rabbal. Mudah-mudahan semua yang hadir di sini semuanya dapat 1 triliun insyaallah. Sehingga bisa nolongin orang banyak. Amin ya rabbal. Enggak usah nunggu 1 triliun, apa yang bisa kita tolong pelan-pelan. La ilaha illallah. Nah ini kata Abu Yazid Muhammad, itu Nabi yang ngomong, Nabi. Orang-orang yafza'un nas ilaihim fi hawaijihim. Orang-orang kalau punya hajat datang ke mereka, ke orang-orang itu. Nabi nggak bilang mereka syirik. Nah, kalau mahamin ayat tadi, wa idasta'anta fasta'in billah. Kalau minta tolong sama Allah. Jangan minta kepada selain Allah Ta'ala. Lah itu tadi Nabi bilang, itu orang-orang tukang nolongin orang, manusia-manusia pada datang buat minta tolong sama dia. Orang itu dipuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Nabi nggak bilang mereka syirik. Artinya apa? Tadi ayat hadis tadi jangan ditelan mentah-mentah. Maksudnya bukan berarti nggak boleh minta tolong sama orang. Maksudnya walaupun kita minta tolong sama orang, orang berbuat baik kepada kita, tetap kita yakini yang ngasih adalah Allah, yang mengizinkan adalah Allah. Itu maksudnya. Jadi kita nggak menabrak sunnatullah fi khalqih. Warawat Tabrani aidan marfu'an, juga diriwayatkan oleh Imam Tabrani. Allah. Ini kabar gembira nih buat orang-orang suka bantu orang. Kabar gembira. Mereka-mereka yang Allah takdirkan suka bantu orang. Mereka-mereka yang Allah takdirkan mungkin kadang-kadang pegel, didatangin orang lagi, urusan masih banyak, didatangin orang lagi, kadang urusan masih banyak, didatangin orang lagi. Pegel, capek, hati kesel kadang-kadang, tapi dengerin nih sabdanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apa kata Rasulullah? Inna lillahi inda aqwamin ni'aman yugirruha indahum makanu fi hawaijin nas lam yamalluhum fa idza malluhum nagalaha ila ghairihim nasallallahu alafiyah. Ya Rabb, kata-kata Rasulullah SAW, Allah tuh nyiptain sekelompok orang yang Allah kasih nikmat buat mereka. Nah nikmat ini nih yang Allah kasih ke sekelompok orang akan tetap pada orang tersebut. Nikmat nih Allah kasih ke sekelompok orang, akan tetap nikmat itu pada sekelompok orang tersebut selama mereka belum bosan bantuin orang. Jadi ada sekelompok orang yang Allah kasih rezeki lebih. Nah, banyak bantu orang dia. Nah, kata-kata Nabi, itu rezeki lebih Allah akan tetap pertahanin di orang itu selama dia nggak bosan nolong orang. Selama dia nggak bosan nolong orang, Allah yang bakal jaga tuh hartanya. Allah yang bakal jaga rezeki lebihnya. Allah yang bakal jaga kenikmatan hidupnya, kata Nabi SAW. Tapi faidha malluhum, kalau udah mulai bosen nolong orang, udah mulai sombong,
udah mulai tengil, udah mulai berasa dirinya hebat, ngeremehin orang-orang miskin, berasa dirinya paling berjasa, udah bosan nggak mau nolongin orang lagi, nakalaha ila ghairihim, Allah bakal pindahin untuk orang lain kelebihan nikmat ya saudara. Na'udzubillah min. Na'udzubillah min. Jadi orang-orang yang suka bantuin orang lain tuh jangan ngerasa dirinya paling hebat. Siapapun dia, ente ngebantuin orang lain tuh hakikatnya ente lagi ngebantu diri ente sendiri, supaya ente dijaga oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau kita punya perasaan begitu, orang-orang kaya jadi aulia, jadi solehin saudara. Dan orang yang suka ngebantu, siapapun, gak harus orang kaya, ngebantu bisa pakai tenaga, bisa pakai waktu, bisa pakai pikiran. Itu semuanya jadi orang-orang luar biasa. Kalau di hatinya ada perasaan, jangan pernah merasa lebih. Saya ingat ada beberapa guru saya punya donatur. Jadi bangun pesantren ada beberapa donatur. Donaturnya ini ada di pesantrennya ada beberapa gedung. Ada gedung A, gedung B, gedung C, gedung D. Donaturnya cuma beberapa orang doang, satu gedung satu orang. Mau nikmat banget tuh begitu tuh. Satu gedung satu orang, satu gedung satu orang, satu gedung satu orang. Itu donatur yang bangun gedung dikumpulin sama dia. Ini ulamanya ini, kiainya ini yang dibantu justru. Tapi sama kiainya dikumpulin donatur semuanya diginin. Ente orang jangan pada belagu menang-menang bantuin aneh bangun pondok. Jangan pada belagu ente orang. Nanti di akhirat ente bakal ngejar-ngejar aneh terima kasih. Karena kenapa? Karena harta ente udah disalurin ke jalan yang benar. Jadi ente jangan merasa udah ngebantu terus berjasa, merasa hebat. Enggak, ente lagi bantu diri ente sendiri. Sekarang ente ngeluarin, nanti di akhirat ente yang bakal ngejar-ngejar ente terima kasih. Karena harta ente udah disalurin ke jalur yang benar. Shallu ala Nabi Muhammad. Allah. Itu orang-orang yang ngebantu bukannya marah malah nunduk, malah terima kasih. Iya Ustaz, iya Ustaz, iya Ustaz. Ya kalau yang diomongin benar juga. Kadang-kadang kan orang udah merasa ngebantu terus mau ngatur. Ya, udah ngerasa ngebantu berasa kayak malaikat ya habis itu. Ngerasa ngebantu udah ngerasa hebat. Ente harta dari Allah, bukan dari ente. Allah yang ngasih dititipin tuh buat dikasih ke orang lain. Kalau udah bosan nanti Allah pindahin, Allah yang bakal pindahin. Kita begitu nyalurkan harta kita ke jalur yang benar, berarti kita saudara nanti di akhirat mendapatkan istithmar, mendapatkan hasil investasi dari penyaluran harta ke jalur yang benar. Mestinya kita terima kasih ke orang-orang yang menjadi sebab harta kita dijalurkan ke jalannya Allah Subhanahu. Alhamdulillah. La ilaha illallah. Kemudian ini ajib ini. Inna lillahi aqwaman ikhtassahum bin ni'ami limanafi'il ibad yuqirruhum fiha ma badaluha fa idza mana'uha naza'aha minhum fahawwalaha ila ghairihim nas'allallahu al-afiyah. Ini diriwayatkan saudara dari Al-Mu'jamul Awsat dari Sayyidina Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma bahwasanya Rasulullah bersabda, inna lillahi aqwaman, sesungguhnya Allah memiliki sekelompok orang, menciptakan sekelompok orang yang ikhtassahum bin ni'ami limanafi'il ibad, yang Allah kasih mereka kenikmatan lebih untuk bisa bermanfaat ke orang lain. Allah kasih kenikmatan lebih untuk bisa bermanfaat ke orang lain. Yugirruhum fiha ma badaluha, apa-apa yang mereka kasih ke orang lain buat bantu orang, ini kenikmatan yang lebih Allah kasih, itu akan Allah jaga buat mereka. Jadi ini orang-orang yang Allah kasih rezeki lebih, kalau dia selalu kenikmatannya itu buat bantu orang, Allah yang bakal jaga tuh, nggak bergerak, bahkan nambah terus. Tapi kata Nabi faida mana'uha, kalau dia udah mulai nahan tuh, Allah kasih lebih rezeki tapi nggak disalurkan kepada orang-orang yang membutuhkan. Apa ya kata Nabi SAW? Naza'aha minhum, Allah bakal cabut itu rezeki lebih saudara. Fahawwalaha ila ghairihim, nanti akan disalurkan kepada selain mereka. Na'udzubillah min, bakal Allah pindahin. Nah, mahallu syahid yang pengen dibahas di sini bahwasanya selain di sini kita belajar bagaimana pentingnya saling membantu, di sini juga kita bisa memahami hadis tadi. Hadis tadi nggak bisa dipahami mentah-mentah, sehingga orang yang tawassul minta tolong sama wali atau menjadikan wali sebagai wasilah itu dianggap syirik dan lain sebagainya. Enggak, jangan ditelan mentah-mentah seperti itu. Kalau ditelan mentah-mentah seperti itu nanti akan bertabrakan dengan hadis-hadis yang memerintahkan kita untuk saling tolong menolong, bahu membahu. Mudah-mudahan insyaallah, mudah-mudahan Allah jadikan kita hamba-hamba Allah yang bermanfaat buat orang banyak. Mudah-mudahan Allah tolong kita dari dunia sampai di akhirat.
ala hadhihi niyah wa likulli niyatin salihah bisirril Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Ini terakhir ada satu hadis nih ketinggalan. Ini ada satu hadis nih. Pengen iktikaf di Masjid Nabi? Jawab yang kompak. Pengen iktikaf di Masjid Nabi? Jangan lupa lewat Marhaba Tour and Travel. Pengen? Mudah-mudahan semuanya bisa datang ke masjidnya Rasulullah. Bisa ziarah Rasulullah. Amin ya Rabbal. Tapi nggak usah jauh-jauh. Kalau belum bisa, nggak usah terlalu pusing sama Marhaba Tour and Travel. Kalau belum bisa nih kata Nabi SAW, la an yamsi ahadukum ma akhihi fi qada'i hajatih afdal min an ya'takifa fi masjidi hadza syahrin. Ini hadis riwayat Al-Imam Hakim dalam Mustadrak. Hadisnya sahihul isnad. Kata Nabi SAW, kalau kamu mengkabulkan hajat saudaramu, satu orang, Nabi tunjuk satu orang. Kamu kalau jalan untuk buat ngabulin hajat saudaramu, nolong saudaramu nih satu orang ini, itu kata Nabi afdal min an ya'takifa fi masjidi hadza syahrin. Itu lebih afdal kata Nabi daripada itikaf di masjidku selama 2 bulan, saudara. Ngabulin hajat satu orang kata Nabi afdal daripada itikaf di masjidnya Nabi selama 2 bulan, saudara. Bukan berarti terus nggak bagus itikaf masjid Nabi, enggak, tetap itu punya keistimewaan tersendiri. Mudah-mudahan kita semua bisa ziarah, bisa umrah insyaallah, bisa ziarah Rasulullah SAW dan masjidnya insyaallah. Tapi jangan lupa juga bantu orang lain. Cuman jangan juga kadang-kadang ada yang membentur-benturkan. Mendingan bantu orang lain aja daripada berangkat. Ya enggak juga, nanti Allah kasih rezeki buat bantu orang, Allah kasih rezeki buat berangkat, Allah kasih. Allah kan maha kaya. Biasanya ngebantu orang nanti ujung-ujungnya berangkat. Yang berangkat juga harus ngebantu orang, betul apa kagak? Nah, jangan juga dibentur-benturin, jelas. Jadi jangan pusing, belum bisa berangkat itikaf di Masjid Nabi, nih Nabi kasih caranya. Engkau ngebantuin saudaramu afdol, lebih afdol, hadis sahih, daripada itikaf di Masjid Nabi selama 2 bulan, saudara. Ini bukan cuma urusan duit nih. Makanya ini kabar gembira buat relawan-relawan yang kadang kalau ada bencana, laskar-laskar itu, kadang-kadang Masya Allah perjuangannya, saudara. Juga siapapun yang ikut andil baik secara moral atau material buat bantu saudara-saudara kita ketika ada bencana, bantu saudara-saudara kita di Palestina, bantu pesantren, bantu majelis di mana tempat. Afdal min i'tikaf fi masjidi hadza syahrin, kata Rasulullah SAW, lebih afdal daripada i'tikaf di masjid Nabi selama 2 bulan. Alhamdulillah. Dan terakhir kita baca Fatihah untuk Kiai Haji Sofwan Nidhami yang baru meninggal dunia kemarin. Beliau salah satu ulama karismatik di Jakarta, salah satu gurunya orang Betawi yang baru saja berpulang ke rahmatnya Allah Subhanahu wa taala. Begitu juga kita bacakan Fatihah untuk Asy-Syahid Syekh Yahya Sinwar yang dalam bulan ini beliau berpulang ke rahmat Allah Subhanahu wa taala. Juga banyak keluarga-keluarga kita, sanak famili kita, orang-orang kita cinta yang berpulang ke rahmat Allah taala. Kemarin juga ada Kiai Haji Abdullah Zaini dari Besuk dan para alim ulama lainnya, ada ibunda dari Habib Muhammad bin Abu Bakar Al-Idrus, Kalimantan Selatan. Juga ada tetangga kita kemarin Habib Muhammad bin Aqil Al-Attas, saudara dari Habib Ridha bin Aqil Al-Attas, dan semuanya orang-orang yang baru saja meninggal dunia. Mudah-mudahan insyaallah Allah jadikan kuburnya raudhah min riyadhil jannah, Allah angkat derajatnya, Allah ampuni semua dosa-dosanya, Allah terima semua amal ibadahnya. Ala hadhihi niyyah wa likulli niyyah salihah bisirril Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Ini saja yang saya sampaikan. Mudah-mudahan yang sedikit ini bisa bermanfaat. Jangan lupa besok 411 dan bulan depan insyaallah bareng-bareng imam besar kita akan kumpul di 212 insya. Ini saja. Hadani Allah wa iyyakum ila shiratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.